Piye kabare lur? Api-api toh? Hari ini aku mau nyantai dulu ah. Gimana penampilanku hari ini? Ngapain Dol? Hah? Bang, ini bang, mobil baru bang ya? Iyalah, awas lecet Dol. Kacanya mengkilat banget bang. Iya, awas lecet bang ya. Jalan dulu bang ya? Iya bang. Walah, baru punya mobil gitu aja sombong. Nanti tak beli mobil sing paling mahal. Sementara iki yo jalan kaki dulu aja lur. Woi, Bang Jai. Bahagia banget lu, Dul. Wih, Udah. jalan-jalan bang, kupeng libur. Libur. Iya. Enggak mancing. Hah? Nanti bang. Boleh. Makasih ya, Nan. Gundul. Woi kak. Seneng banget. Oh iya kak, lagi liburan nih Oh, kak. lagi liburan, lagi ada kerjaan. Iya. Mukanya seneng banget. Wah, mumpung lagi kosong ini. Oh iya. Iya. Yaudah, aku pergi dulu ya, Dol. Iya. Senang ya, Dol. Iya. Ya, jalan dulu bang. Hati-hati, Dul. Wah, enaknya mampir warung si tante dulu iki. Bu, ada minyak rambut nggak bu? Gundul, buat apaan minyak rambut? Ya buat rambut lah bu. Rambut saya ini baru mau tumbuh bu. Ntar tak minyakin biar tambah ganteng. Keren banget, Dul. Mau kemana? Ya iyalah, kan lagi liburan bu. Makanya aku mau jalan-jalan. Siapa tahu bu. Lupa, ada pesanan dari Widya, tetangga sebelah. Pesanan Yang cantik. apa? Itu loh, tepung. Widya mana sih? Yang depan warung, Dul, yang cantik. Wih, ayo nih lur. Aku gak jadi liburan wis, rapopo wis. Mana bu pesanannya bu? Itu, Ini. Kak, nganter aja ini kak. Oh, itu bukan buat di sini, Dul. Tuh, katanya pesanannya Kak Widya. Oh iya, emang saya mesen, tapi bukan buat di sini, buat diantar ke peletakan sebelah. Oh gitu. Iya. Oh iya kak, aku nganter dulu kak. Iya, nanti kamu antar itu, sekalian kamu ambil adonannya ya, kamu bawa ke sini. Nanti kita masak. Oh iya iya kak, iya kak. Bu, aci taruh mana bu? bawah itu, Dul. Dul, tolong terus adonin peletakan lagi, Dul ya. Oh, buat adonan lagi bu? Iya. Oh iya iya. Yang ini lagi. Ya, ya. Buat yang belum tahu pletekan adalah cemilan khas Sumatera yang terbuat dari ikan tenggiri, tepung tapioka, telur dan bumbu. Monggo dilihat cara bikinnya lur. Siapa tahu bisa jadi ide usaha di kampung kalian. Pertama, dibuka dulu satu plastik takaran daging ikan yang sudah dibungkus dan dihaluskan. Lalu campurkan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih dan biji ketumbar. Tambahkan beberapa sendok garam. Dilanjut dengan memasukkan beberapa butir telur ayam kualitas bagus. Sekarang kita campur sampai merata yo. Mulai dari sini, kekuatan tangan akan cukup terkuras. Apalagi kalau pesanan sedang menumpuk, bisa-bisa harus membuat adonan sampai belasan kali lur. Setelah itu, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji agar pletekan bisa renyah dan mengembang saat digoreng. Aduk lagi sampai tingkat kepadatan adonan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di sini. Setelah adonan jadi dan dipotong, sekarang waktunya menggoreng pletekan. Bu, udah jadi
Iya, taruh sini dulu. Tolong ini langsung digoreng dulu ya. Oh, ini digoreng, Bu? Iya, iya. Oh iya ya. Iya. Dalam satu sesi menggoreng ini akan memakan waktu sekitar 20 menit lur. Tentunya dengan api yang stabil untuk mencegah peletekan gosong. Selama proses ini, peletekan juga harus terus diaduk sampai mengembang. Nek sampai bantet, bisa-bisa ndak laku dijual. Selain dijual di pasar Kalianda, cemilan buatan Bu Atirin ini juga dijual ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Dalam sehari, UMKM iki bisa memproduksi sekitar 30 kg adonan dengan 7 orang pekerja lur. Di depan rumahnya, Mbak Widya sedang sibuk membuat adonan kue danis tuh lur. Yang belum tahu, kue danis iku panganane wong Denmark lur. Ternyata Mbak Widya ingin membuat sebuah inovasi kue internasional yang dikombinasikan dengan cita rasa peletekan. Wis, sekalian tak bantu wae lur. Barangkali kalau sering ketemu begini, dia bisa jatuh hati sama aku. Kak, ini Kak adonan peletekannya. Oh, makasih Dul. Tolong bantuin tumbuk kunyit Dul. Oh, iya Kak. Untuk membuat adonan kue danis dibutuhkan beberapa bahan yang mudah didapat. Ada telur ayam, tepung terigu, gula pasir, pengembang, dan bubuk vanili. Untuk krimnya dibutuhkan mentega putih dan gula halus. Sementara untuk pewarna alaminya menggunakan kunyit lur. Mantep iki. Oke lur, langsung aja kita garap tugas masing-masing. Mbak Widya membuat adonan, aku bikin pewarna dan krimnya. Untuk adonannya sendiri, setelah telur ayam dan gula pasir dikocok sampai mengembang, tambahkan pengembang dan bubuk vanili agar aromanya semakin mantap. Terakhir, tambahkan tepung terigu dan adonan peletekan. Unik toh? Sementara aku masih berkutat dengan pewarna alami iki lur. Aku saring dulu air kunyitnya yo. Setelah beres urusan pewarna, sekarang aku tak bikin krimnya. Aduk campuran mentega putih dan gula halus sampai membentuk krim lembut. Oh iyo, aku sampai lupa lur. Ada peletekan yang harus dipotek-potek untuk campuran krimnya. Sebuah kombinasi yang tidak ada duanya. Rasa manis krim berpadu dengan rasa gurih peletekan. Aku jamin bikin nagih. Pewarna yang sudah jadi langsung aja yo dicampur ke adonan. Semakin kuning semakin cantik lur. Proses selanjutnya adalah memasak adonan di panci anti lengket lur. Kebetulan Mbak Widya ini kemarin sudah membuat adonan berwarna ungu. Kombinasi warnanya semakin ciamik toh. Adonan dimasak dalam panci kecil selama kurang lebih 5 menit sampai mengeras. Terus diulang sampai adonan habis yo. Prosesnya benar-benar mudah dan cepat. Sebelum bisa disantap, kita susun dulu lur kuenya. Namanya juga Danish layer cake, jadi disusun sampai berlapis-lapis. Sisipkan krim di antara tumpukan adonan dan siram dengan parutan keju yang gurih. Nah, sekarang kuenya udah siap disantap lur. Ayo kita cobain. Gimana cara makannya ya? Akhirnya saat yang aku tunggu-tunggu tiba juga lur. Mimpi apa yo? Bisa makan kue enak bareng Mbak Widya, idolaku di desa. Wah,
Sesuai prediksiku iki, kuenya lembut namun sangat kaya rasa. Ada rasa manis dan gurih dari peletekan yang cukup dominan. Jadi pengen nambah terus yo. Monggo dicoba resepnya di rumah yo lur. Sore poros dulur. Hari ini aku masih jalan-jalan di sekitaran Jawa Barat yo. Tepatnya di Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Suasana pedesaan yang sejuk bikin betah buat jalan-jalan sore lur. Loh. Wah, ndak sopan sincep. Kalau pengen yo tinggal minta baik-baik, pasti tak kasih. Lah, emang enak, malah plastik isi sampah yang diambil. Aduh, ya si Dede teh geuning gerak-gerak wae. Kunaon atuh teh? Ya panas-panas kieu asa hoyong buah nu seger-seger teh. Naon ya buah nu seger teh atuh? Asa hoyong kapundung, itu aya tangkalna pali ditu tapi jangkung. Dul, sini. Naon teh? Sini dulu sebentar. Saya mau minta tolong bisa nggak? Apaan? Kamu ikut aku aja ya. Kemana teh? Kita nyari buah kepundungnya. Walah, kok yo ndak bisa lihat orang santai sebentar toh yo? Aya wae iki lur. Ya wis, timbang si jabang bayi ngiler, mending tak bantu dulu deh. Kalau gitu sekalian aja, soalnya udah lama aku pengen bikin makanan dari buah kapundung lur. Akhirnya sampai juga di kebun kapundung yo. Ternyata lokasinya dekat dari pemukiman dusun sebelah. Udah gede-gede apa? Udah, di sini udah siap panen. Nah, ini dulu kapundungnya. Oh, ini pokoknya? Iya. Oh, itu yang atas. Memasuki musim penghujan, buah kapundung cenderung berukuran lebih kecil dari biasanya lur. Buah yang akrab disebut buah menteng atau pisitan iki punya karakter daging mirip buah duku. Pastinya dengan rasa lebih asam dan sedikit pahit. Tapi buah ini sangat digemari warga sini lur. Ayo teh, kita petik yang banyak yo. Teteh tunggu di bawah wae, biar aku yang manjat. Di daerah Sumatera, buah ini disebut buah rumbai atau rambe. Dahulu sangat banyak ditemui, namun semakin kesini semakin sulit keberadaannya di pekarangan rumah. Langsung aja yuk kita masak jadi makanan yang enak tenan. Banyak itu? Banyak. Sini cukup nggak teh? Cukup. Ya, Ya dah, yuk. Wah, kebeneran lur. Ada Neng Asih lagi cuci piring. Sekali-kali boleh dong aku nitip minta tolong bersihin. Minta tolong dicuci ya teh ya? Oh iya, Dul. Sekalian. Oke, Dul. Yang bersih ya teh? Siap. Kalau sudah bersih semua, saatnya aku sama Teh Uci yang kerja. Selain dimakan mentah, buah kapundung jarang digunakan sebagai olahan makanan lur. Makanya hari ini aku sama Teh Uci mau bikin buah merah ini jadi campuran kue mutiara. Kue mutiara atau juga dikenal sebagai kue jentik manis cukup terkenal di tanah Jawa, terutama sebagai jajanan pasar lur.
Yuk, kita siapkan bahan dan cara membuatnya. Ada beberapa bahan wajib dalam membuat kue jentik manis, Lur. Pertama, siapkan tepung hungkwe atau tepung kacang hijau. Lalu siapkan juga gula pasir, garam, dan pandan sebagai penyedap aroma. Jangan lupa siapkan santan yang berkualitas, karena ini salah satu bahan penting yang menentukan keberhasilan kue ini. Wes, sekarang kita parut dulu yuk kelapanya. Santan kelapa punya segudang khasiat penting, Lur. Di antaranya untuk kesehatan jantung, memelihara fungsi otak, dan menjaga imunitas agar tetap prima. Kalau sudah diparut, langsung peras dan ambil bagian yang paling kental. Santan perasan pertama punya kualitas yang paling baik, Lur, karena tingkat kekentalannya paling pas. Kemudian campurkan santan dengan tepung kacang hijau, lalu masukkan sisa bahan lainnya seperti gula, garam, dan daun pandan. Aduk merata, lalu bagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya tinggal diberikan pewarna makanan biar makin sip, Lur. Dul, ini udah beres, tinggal dimasakin dulu ya. Oh iya teh. Kue mutiara atau jentik manis ini cara masaknya yang cepat dan ringkas, Lur. Pas buat cemilan sehat atau ketika lapar di malam hari. Masak adonan santan dan tepung selama 15 menit sampai mengental dan padat. Aduk terus adonan agar tidak lengket dan gosong yo. Nah, terus matang iki. Angkat terus dinginkan sebentar yo, Lur. Teh, udah matang teh. Oh iya, kita bagi 2 aja ya langsung, biar nanti dikasih pewarna. Iya. Kalau adonan sudah mulai dingin, tinggal kita campur dengan buah kapundungnya. Aduk terus sampai bentuknya menyerupai mutiara kecil di antara adonan berwarna cerah iki. Selanjutnya tinggal kita bungkus dengan plastik bentuk kotak ya, Lur. Lebih enak lagi kalau dikonsumsi dalam keadaan dingin alias masuk kulkas dulu. Bungkus yang rapi yo, biar cantik kayak teh luci. Wah, nggak nyangka yo, tampilannya cakep bener, Lur. Semoga rasanya sesuai dengan warnanya yo. Campuran buah kapundung di dalamnya membuat kue mutiara ini semakin menawan. Yuk, langsung aja kita coba, Lur. Wah, kreasi kue dari buah kapundung ini ternyata rasanya enak. Gak kalah sama kue yang udah eksis. Komposisi tepung dan santannya sangat pas, jadi legit banget, Lur. Aku jamin deh, kalau kalian coba bikin di rumah nanti nggak bakalan nyesel. Wah, menikmati makanan yang enak plus ditemani pemandangan alam yang indah memang tiada duanya. Yuk, kita habiskan aja kuenya, teh. Kalau kurang nanti kita bikin lagi. Dul, udah selesai belum? Makan mulu kamu mah. Keturun atau turun? Lur, aku lagi di desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Cianjur nih. Hari ini aku bantu membawa hasil panen dari kebun ke tempat penyortiran. Yuk, semangat yuk.
Akhirnya sampai juga, Lur. Dul, panen udah beres itu? Udah, Mang. Oh, kalau udah beres bantuin saya panen pir coklat ya. Panen pir coklat? Iya, ya, Oh. di depan ya. Ya, Bang. Ayo, Ya. ayo. Lur, aku mau diajak panen pir coklat nih, bareng Pak Susilo. Iki Lur, perkebunan pir coklatnya. Pir coklat merupakan sebutan pohon yang berasal dari genus Pyrus. Asalnya dari daerah beriklim tropis di Eropa Barat, Asia, dan Afrika Utara. Pir coklat atau disebut juga pir Jepang iki cukup unik loh, Lur. Bentuknya bulat mirip apel, warnanya pun beda dengan pir pada umumnya. Bukan cuma bentuk dan warna aja yang beda, rasa pir Jepang juga agak sedikit asam, Lur. Ada yang bunga tuh, ada yang kecil, ada yang matang tuh. Oh gitu? Iya. Iya. Petikin aja tuh yang matang-matang tuh. Ada yang besar-besar, tapi hati-hati cabangnya jangan sampai potong ya. Oh, ya. Berarti yang gede-gede, Pak, yang dipetik? Iya, yang bagus, yang besar aja. Oh, iya. Ya, oke. Oke, Pak, tak panjat dulu pohon pirnya. Wah, iki batang pohonnya agak kecil, Lur. Aku kudu hati-hati yo. Pilih batang yang agak besar untuk dipijak supaya nggak patah. Cara metiknya juga cukup mudah iki. Tinggal pakai tangan aja, Lur. Dul, udah selesai belum? Makan melulu kamu mah. Tapi penasaran sih rasanya, Mang. Oh, belum tahu rasanya. Oh, kamu mah. Udah banyak. Oh, ya keturun atuh, turun. Ya. Oke. Dul, ini udah banyak, Dul. Tolong dikasihin teh ajeng sama cuci sama dikupas ya, sama ke kebun ya. Oh, iya. Ayam, makasih. Sekarang aku cuci dulu, Lur, pirnya. Pastinya pakai air bersih yo. Ojo lali, sambil digosok-gosok yo, supaya kotoran yang menempel hilang. Nah, kalau sudah dibelah jadi dua bagian, ambil bagian buahnya seperti ini, Lur. Kudu pakai tenaga, soalnya daging buahnya cukup keras iki. Oh iya, bagian luar pirnya mau digunakan sebagai wadah kue, sedangkan bagian buahnya sebagai campuran isiannya. Jadi penasaran mau dibuat kue seperti apa ya, Lur? Ya wis, sing penting semangat. Ambil daging buahnya yo, supaya cepat selesai. Baru deh kita anterin ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng karo Mbak Rahel lagi buat isian kue sing spesial iku, Lur. Nama kue spesial iku yaitu Stuffed Pir Keju Kacang. Untuk membuat isiannya, bahan yang dibutuhkan ada keju, sereal, kacang tanah, tepung maizena, mentega, bubuk kayu manis, gula pasir, susu cair, dan daun mint. Pertama, potong keju menjadi beberapa bagian. Nah, daun mint iki banyak manfaatnya ya, Lur. Salah satunya bisa menambah kesegaran dalam makanan. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya buat isiannya, Lur. Pertama, masukkan susu cair, lalu potongan keju, kacang tanah, sereal, daun mint, mentega, dan bubuk kayu manis.
Ojo lali, sambil terus diaduk ya lur. Habis itu masukkan juga gula pasir. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur merata, saatnya dimasak lur. Lur, sebelum dimasak terlebih dulu, cairkan tepung maizenanya yo sebagai bahan campuran. Nah, sekarang masukkan adonan isian ke wajan yo, sambil terus diaduk-aduk lur. Kalau sudah agak sedikit kering, tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan. Tujuannya agar tekstur adonan semakin kental. Masak kurang lebih selama 15-20 menit hingga adonan mengental dan agak kering. Teh, ini teh. Pirnya iya, coklat udah dicuci, udah dibelah-belah. Oh iya, sini dulu, duduk. Kita recah dulu dalamannya. Oh, ya teh. Ya. Lur, daging pir yang telah dikeluarkan tadi, sekarang mau aku cacah-cacah nih. Jam, di atas ada enak. Oh, mohon hel. Aya nama, iya urang hijikeun ka dieu sata acan dilebetkeun ka dieu. Sok calik di dieu aya nama. Udah. Saya ngolesinan aja. Oh, iya sok tuh. Oke, sekarang kita campur potongan pirnya dengan adonan isian. Aduk sampai menyatu yo. Sementara mereka sibuk mengaduk adonan, aku bantu olesi loyang dengan mentega yo lur. Isian udah jadi ki lur. Tinggal taruh adonan isian ke dalam pirnya sambil diratakan dengan sendok. Jangan terlalu banyak dan padat yo, yang sedang-sedang aja, agar ketika dipanggang bisa matang hingga bagian dalamnya lur. Nah, kalau semua sudah diisi adonan, sekarang tinggal beri taburan irisan daun mint dan bubuk kayu manis lagi lur. Kayu manis iki juga bermanfaat loh. Untukku dikasih yang banyak yo. Oke lur, sudah bisa langsung dipanggang iki. Lur, sekarang aku mau panggang stuffed pir keju kacangnya nih. Pastikan seluruh bagian oven panasnya merata yo. Baru deh masukkan kedua pancing spesial iki. Panggang kurang lebih selama setengah jam lur. Kalau sudah terlihat berubah warna dan aroma harum mulai tercium, tandanya stuffed pir keju kacang sudah mateng dan bisa langsung diangkat deh. Wah iki lur, wis jadi kudapan sing spesial. Nama aslinya stuffed pir with cheese and peanut. Susah bacanya yo, karena kudapan iki asalnya dari Prancis lur. Nah, karena dibuat oleh Gundul yang tentunya dengan kearifan lokal, namanya diganti jadi stuffed pir kacang keju lur. Yang penting rasanya nggak kalah enak toh. Dalam sekali gigit ada lembut dan renyahnya lur. Bener-bener mantep iki. Kombinasi rasa manis bercampur sedikit asam dari pirnya. Unik bener lur. Gak cuma itu, rasa kayu manisnya juga terasa iki. Jadi bikin hangat juga di tubuh. Jos gandos tenan iki. Bagi masyarakat di seputaran wilayah Tulungagung, terdapat salah satu olahan kuliner cukup unik yang bahannya terbuat dari serangga penyengat penghasil madu atau biasa kita kenal dengan lebah. Berbeda dengan tawon yang tidak memproduksi madu, lebah jenis apis merupakan lebah madu yang paling sering diburu madunya.
Dari sekitar 7 spesies lebah jenis apis, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 4 spesies lebah madu dari jenis apis yang dibudidayakan maupun hidup di alam. Salah satunya lebah apis cerana yang juga merupakan lebah endemik Indonesia. Lebah ini merupakan lebah lokal dan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lebah hutan jenis apis dorsata. Meski bertubuh kecil dan sebagai penghasil madu yang cukup produktif, lebah apis juga terkenal karena sifatnya yang agresif. Sesuai dengan insting dasar lebah, serangga ini menyerang siapa saja yang mengganggu sarangnya. Sarang lebah apis cerana juga biasa diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, royal jelly, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Tak heran jika selain madu, sarang lebah apis cerana juga dimanfaatkan untuk dijadikan bahan olahan makanan khas Jawa Timur yaitu botok. Sebagai bahan utama olahan masakan, sarang lebah yang masih berisi larva harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa kotoran dan lapisan lilinnya. Selanjutnya, sarang dipotong kecil agar mudah untuk dimasak nanti. Ini Bu, sarang lebahnya udah siap Bu? Oh iya, tolong berikan santan. Oh ya Bu. Sebuah olahan makanan memang tidak akan sedap bila tidak disertai bumbu rempah. Sebagai cita rasa masakan, beberapa bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan garam dihaluskan bersama tomat dan cabai sebagai penambah cita rasa pedasnya. Selain bumbu rempah, masakan botok dikenal sebagai sensasi rasa gurihnya. Sementara Ibu Ani mempersiapkan bumbu, aku mempersiapkan santan kelapa. Masakan botok biasanya menggunakan santan kental yang dihasilkan dari perasan parutan kelapa yang setengah tua agar masakan menjadi gurih. Bu, ini Bu santannya udah siap Bu? Oh iya, ini banyak sudah pinggir. Oh ya Bu. Dalam proses pembuatan olahan masakan botok khas Jawa Timur, sebenarnya hampir mirip dengan olahan masakan pepes, di mana bahan isian dibalut dengan bumbu dan santan. Bu, saya siapin dandang dulu ya Bu ya. Oh iya, enggak. Setelah bumbu siap, selanjutnya semua bahan seperti sarang lebah, bumbu dan santan pun dicampur menjadi satu dan dibungkus daun pisang untuk kemudian dikukus nantinya. Hampir setiap harinya, rata-rata Ibu Ani menghabiskan sekitar 10 kg sarang lebah untuk diproduksi menjadi botok yang dijual di warungnya. Dan ini dikukus aja. Oh, ya Bu. Bila pada proses pembuatan pepes, bungkusan masakan dimasak atau dimatangkan dengan cara dibakar. Olahan botok dimasak dengan cara dikukus. Agar cita rasa tetap terjaga dan memiliki aroma yang khas, Ibu Ani mengukus botok olahannya menggunakan ampo atau tungku dengan api dari arang. Proses memasak ini memang dikenal dengan menghasilkan rasa yang berbeda bila dimasak dengan menggunakan kompor. Selain mudah dan sederhana, proses dalam pembuatan botok dari sarang lebah ini cukuplah singkat. Hanya sekitar 40 menit atau bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat, itu tandanya masakan botok sarang lebah sudah matang dan siap disajikan. Menikmati makan siang dengan menu botok sarang lebah ini sangatlah nikmat. Sensasi rasa dari perkawinan bumbu rempah yang sedikit pedas dan gurihnya santan berpadu dengan sarang lebah yang masih terasa legitnya sisa madu. Selain nikmat, botok sarang lebah juga cukup kaya manfaat. Dalam sarang lebah mengandung larva atau anakan lebah, royal jelly, dan propolis yang kaya protein. Dalam propolis mengandung protein yang terdiri dari 16 asam amino bebas, mineral, glukosa, vitamin A, B kompleks, serta vitamin lainnya dan juga bioflavonoid yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan sistem peredaran darah sehingga mempercepat regenerasi sel.
Di Desa Ngliman banyak yang cantik-cantik ya. Ya bunga mawarnya, ya gadis desanya juga. Hamparan kebun mawar di sini terlihat asri loh. Mawar bisa tumbuh baik di daerah beriklim dingin atau panas. Desa Ngliman sendiri merupakan sentra budidaya mawar tabur. Hawanya yang sejuk, curah hujannya serta sinar matahari yang cukup membuat mawar tumbuh bagus di sini. Oh, Kenapa Mbak Yuli? kena duri, Dul. Lagi ngapain sih? Lagi metik mawar. Bunga mawar buat apaan, Mbak? Mau dibikin kue. Bikin kue? Wah, boleh juga nih resepnya. Saya bantuin, Mbak, bikin kuenya. Ayo. Bukan hanya bentuknya yang rupawan. Bunga mawar banyak dicari karena punya segudang manfaat, terutama untuk kecantikan para kaum hawa. Air mawar dipercaya mampu menjaga kelembapan kulit sekaligus menghaluskan. Kandungan vitamin C-nya yang tinggi membantu mencegah penuaan dini pada kulit. Cara memanfaatkannya pun mudah. Kelopak mawar cukup direbus. Air rebusan ini bisa langsung digunakan untuk perawatan kulit. Tapi tadi Mbak Yuli bilang sari mawarnya akan dibuat kue. Wah, koyo opo rasane? Ternyata Mbak Yuli dan Mbak Lina berkreasi sari mawar dengan kue talam. Bahannya ya sederhana saja. Tepung beras yang dicampur dengan sedikit tapioka, lalu diberi rasa manis dari gula pasir. Nah, biar gurih bisa ditambahkan santan dan garam. Kalau yang dibuat Bu Lina ini, adonannya hampir sama dengan yang pertama. Hanya saja pengencernya bukan dari santan, tapi dari air matang. Mbak, ini dikasih sama Mas Gundul dulu, udah selesai. Oh iya, Bu. Merebus kelopak mawar hanya perlu waktu sebentar saja. Kelopak mawar dimasukkan ke dalam air mendidih. Kalau warna kelopak mawarnya sudah pucat, tandanya sari mawar sudah larut ke air. Sari mawar lalu dipisahkan dari kelopaknya dengan cara disaring. Aku diberitahu Mbak Yuli, ternyata begini cara memanfaatkan sari mawar ke dalam makanan. Sari mawar cukup dicampurkan langsung ke adonan atau bahan makanan yang akan diolah. Tapi ingat yo, nggak perlu banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, akan merusak cita rasa makanannya. Jadi pahit. 2 atau 3 iris seperti ini pun sudah membuat adonan tampak berwarna merah muda toh. Selanjutnya, adonan dituang ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak atau mentega. Tujuannya ya biar nanti mudah saat melepas dari cetakan. Oh iya, tuangnya setengah dari tinggi cetakannya yo. Setelah dikukus selama 10 menit, tuang adonan kedua hingga memenuhi cetakan. Lalu dikukus lagi selama 10 menit.
Hasilnya jadi seperti ini. Cantik yo, mirip bunga mawar. Ternyata nggak cuma enak, aroma mawarnya juga terasa nih kalau dimakan hangat-hangat begini. Wah, aku baru tahu kalau mawar nggak cuma cantik dipandang, tapi juga manis di lidah. Saya nambah lagi boleh ya?